Ya, oke. Bang Sunan, mungkin update nih, sudah lama tidak dapat kabar dari Dr. Oki, pelaporan yang di Polda atau menjadi saksi di Polda, mungkin seperti apa sih, Bang? Ya, jadi saya berkomunikasi dengan Dr. Oki pas Lebaran kemarin ya. Ya, tentunya pertama-tama saya juga kaget dan saya ikut prihatin dan mendoakan agar supaya putra dari Dr. Oki segera pulih, karena kemarin infonya masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit. Terakhir dia kasih kabar ke saya, Abang, maaf ya, saya lagi di IGD rumah sakit, soalnya anak dibawa ke IGD, diare sama panas. Nah, saya juga makanya ikut prihatin dan saya melihat dari statusnya Dr. Oki juga di Instagram, dia kepengen segera lah menyudahi semua ribut-ribut kegaduhan soal skincare. Dia sampaikan juga bahwa sekarang kan netizen sudah pinter ya, masyarakat sudah pinter. Artinya ya udah, kalau memang nggak mau beli produk yang mungkin diduga ada bahan-bahan tidak baiknya, ya nggak usah beli. Jadi Dr. Oki kepingin dalam suasana Lebaran ini ya sama-sama bisa tabayun lah. Seperti saya bilang dari awal, Dr. Oki ini memang orangnya baik. Saya kenal 4-5 tahun lalu, memang posisinya orangnya baik. Makanya saya sangat keberatan kalau pihak pengacaranya si DRG itu menyatakan Dr. Oki ini adalah sindikat. Karena saya tahu karakternya Dr. Oki itu orang baik. Dia nggak seneng ribut, dia seneng kalau ya seperti saya, kalau memang ada kedua belah pihak yang dia kenal atau kawan baiknya dia pasti akan bagaimana caranya untuk menyambungkan silaturahmi gitu loh. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kegaduhan, keributan, apalagi persoalan hukum gitu. Coba teman-teman lihat deh statusnya Instagram story-nya Dr. Oki. Di situ dia sampaikan, ya, ayolah kita selesaikan ini kegaduhan skincare dengan baik, karena sudah sudah menjadi polemik yang tidak baik gitu loh. Sesama pengusaha saling memperbaiki produknya, seperti yang saya sampaikan selalu, bahwa kalau kalian para pengusaha skincare pesan skincare ke pabrik, ya sudah ada kesepakatan seperti apa, kandungannya seperti apa, lalu pabrik selesai mengirimkan ke pihak para pengusaha skincare, baiknya saran saya sebelum diedarkan ke reseller ataupun ke masyarakat dijual langsung, baiknya dicek kembali. Misalnya ada 1000 piece, di random cek aja, 100 piece masukin di lab, double check, tidak ada mengandung bahan berbahaya, silahkan dijual ke reseller atau ke masyarakat. Tapi kalau ditemukan adanya dugaan bahan-bahan yang tidak baik untuk digunakan oleh masyarakat, ya bisa komplain ke pabrik gitu loh. Jadi harusnya kegaduhan ini tidak akan terjadi kalau para pihak, tentunya dalam hal ini para pengusaha skincare itu melakukan betul-betul standarisasi, menjaga kualitas produknya dari yang hal-hal merugikan masyarakat gitu. Nah, apa yang saya sampaikan di awal pada saat saya menerima, ya, ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, saya sudah menyampaikan bahwa Dr. Oki ini orang baik, jauh dari kata sindikat. Sehingga ya silahkan dicek nih, per hari ini masih ada tuh. Dia kepingin ini semua dalam suasana Lebaran selesai dengan baik, ya, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada proses hukum yang berjalan, ya sudah berjalan, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu, kalau pengacaranya DRG tuh ribut, Dr. Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara, nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dr. Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan kuasa hukumnya DRG kalau ngomong itu kan ada pasalnya. Ini buktikan kepada kita, mana kalau Dr. Oki dibilang sindikat mana putusan hukumnya Dr. Oki itu sindikat gitu.
Gitu teman-teman. Tapi untuk kelanjutan proses hukumnya sendiri seperti Proses hukumnya tetap berjalan. terakhir itu Pemeriksaannya pemeriksaan apa, Bang? Sampai saat ini belum ada panggilan lagi. Yang pasti kalau ada panggilan polisi, beliau Dr. Oki sebagai warga negara yang baik tentunya juga nanti akan saya dampingi pasti. Berarti terakhir sebagai saksi Iya, masih sebagai saksi. Dan memang akan terus sebagai saksi di laporannya, Bang, laporan di laporannya DRG ya. DRD. DRG. Gitu. Bang, artinya kan ini kan pihak sono kan terus mendengungkan yang tadi Abang bilang, mendengungkan bahwa Dokter Oki harus tersangka, harus tersangka. Mungkin langkah ini selanjutnya seperti apa sih, Bang? Artinya mungkin ini sudah usai lebaran mungkin Ya dikasih bersyukurlah orang-orang yang menyampaikan atau berkoar-koar Dr. Oki ini harus jadi tersangka, Dr. Oki ini sindikat. Bersyukurlah gitu loh bahwa Dr. Oki lagi-lagi membuktikan hatinya tuh baik. Kan dia bisa saja nyuruh saya, "Bang, laporin Bang, sikat." Bisa loh. Kena pasti saya laporin. Gitu loh. Tapi kan tidak. Ya, tapi udah dong, stop dong gitu loh. Ingat, orang kan juga ada batas kesabaran gitu ya. Yang pasti apa yang saya sampaikan di awal pada saat saya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, ini sudah terbukti bahwa Dr. Oki orang baik, tidak senang ribut. Ya. Kalau Dr. Oki suruh saya laporin, pasti saya laporin dan itu pasti kena. Karena tidak ada putusan hukum ya terkait dengan Dr. Oki dinyatakan sebagai sindikat. Gitu.